Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Triana Nurbaiti dengan NIM 23030654159. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kimia rumah tangga yaitu pembersih. Untuk selanjutnya, simak video selanjutnya. Kimia rumah tangga pembersih. Sudah tahukah kalian apa itu kimia rumah tangga? Ya, kimia rumah tangga merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari berbagai zat kimia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Zat-zat ini biasanya berupa pembersih, pemutih, polimer, dan produk lainnya yang membantu dalam aktivitas rumah tangga. Nah, tadi kan terdapat pembersih. Nah, apa sih pembersih itu? Pembersih merupakan bahan yang digunakan untuk membersihkan atau menghilangkan sisa makanan, kotoran, debu, noda, dan benda lainnya. Bahan pembersih yang umum digunakan yaitu sabun, sampo, pasta gigi, pembersih lantai, deterjen, dan lain-lainnya. Nah, bagaimana sih pembersih itu bisa mengangkat kotoran? Pembersih dapat mengangkat kotoran karena mengandung beberapa kandungan. Salah satunya yaitu surfaktan. Surfaktan merupakan molekul amplifik yang dapat mengurangi tegangan permukaan, sehingga memudahkan pengangkatan kotoran dan minyak dari permukaan dan memiliki ekor yang panjang dan kepala yang bersifat polar. Nah, mekanisme kerja surfaktan sendiri yaitu surfaktan bekerja dengan menyerap permukaan air minyak dan air. Bagian hidrofobiknya akan menempel pada kotoran, sementara bagian hidrofiliknya akan menarik air. Molekul surfaktan membentuk misel yang mengelilingi kotoran sehingga mudah terangkat dan dibilas. Surfaktan juga mencegah kotoran kembali menempel dengan bantuan senyawa seperti karboksimetil selulosa. Deterjen mengandung surfaktan yang menghasilkan busa dan mengurangi tegangan permukaan air. Surfaktan dalam air terionisasi pada kedua ujung gugus aktif dan membentuk komponen bipolar aktif. Deterjen bekerja dengan membentuk emulsi dan mengikat kotoran dalam larutan. Gugus OH- dalam air membantu melarutkan sisa minyak. Nah, dapat dilihat pada gambar. Secara sederhana, mekanisme kerja surfaktan sebagai agen pembersih kotoran berdasarkan pada gambar itu, yaitu ketika ditambahkan sabun ke dalam kotoran, maka ekor surfaktan yang bersifat hidrofobik akan menempel pada bagian kotoran, kemudian mengikat kotoran tersebut sampai dengan membentuk gumpalan yang disebut dengan misel. Setelah kotoran terbentuk menjadi gumpalan, bagian kepala surfaktan yang bersifat hidrofilik akan terbawa air ketika proses pembilasan. Mekanisme ini yang membuat sabun atau deterjen dapat membersihkan minyak maupun kotoran dalam wadah atau baju dalam waktu yang singkat. Nah, peran surfaktan tersebut sebagai agen pembersih yaitu surfaktan dapat terserap ke dalam permukaan partikel minyak dan air serta bertindak sebagai agen yang dapat mengurangi ataupun menghambat penggabungan partikel kecil berupa kotoran agar saling menjauh sehingga partikel kotoran tidak bisa bergabung kembali dan kotoran lebih larut dalam air dan mudah dibilas. Nah, terdapat studi kasus sabun batang dari minyak jelantah atau ekoenzim. Sabun batang yang dibuat dari minyak jelantah dan ekoenzim semakin banyak dikembangkan sebagai alternatif pembersih ramah lingkungan. Minyak jelantah yang merupakan limbah rumah tangga atau industri makanan memiliki kandungan asam lemak bebas yang tinggi akibat proses pemanasan berulang. Dalam pembuatan sabun, minyak jelantah mengalami reaksi saponifikasi dengan alkali seperti natrium hidroksida, menghasilkan senyawa sabun RCOONA+ dengan gliserol. Proses ini dapat mengubah minyak limbah menjadi produk yang bermanfaat. Namun, penggunaan minyak jelantah sebagai bahan baku jadi memiliki potensi resiko terhadap kesehatan kulit, terutama jika masih mengandung residu asam lemak bebas dan senyawa oksidasi yang dapat menyebabkan iritasi. Selain itu, sisa alkali bebas yang tidak bereaksi dalam sabun dapat mengganggu keseimbangan pH kulit dan menyebabkan gangguan pada stratum corneum, lapisan terluar kulit yang berfungsi sebagai pelindung alami. Jika kadar alkali bebas melebihi 0,1% sebagaimana yang disyaratkan dalam Standar Nasional Indonesia, maka dapat terjadi iritasi kulit, kulit kering, dan bahkan dermatitis kontak akibat interaksi antara basa kuat dengan protein dengan lipid pada kulit.
Struktur kimia natrium hidroksida yang bersifat korosif dapat bereaksi dengan protein dalam kulit, menyebabkan dehidrasi dan gangguan pada fungsi alami kulit sebagai penghalang terhadap mikroorganisme patogen. Sementara itu, penggunaan ekoenzim dalam formulasi sabun dapat memberikan manfaat tambahan seperti meningkatkan aktivitas bakteri dan membantu mengurangi residu minyak dalam produk akhir. Namun, kandungan asam organik dalam ekoenzim seperti asam asetat juga dapat mempengaruhi tingkat keasaman sabun yang jika tidak dikontrol dengan baik dapat menyebabkan ketidakseimbangan pH pada kulit pengguna. Dengan demikian, formulasi sabun berbasis minyak jelantah dan ekoenzim perlu diuji lebih lanjut untuk dapat digunakan dengan baik. Kemudian, bagaimana sih dampak negatif dari pembersih terhadap kesehatan lingkungan? Nah, dampak pembersih terhadap kesehatan dan lingkungan dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan. Bahan kimia seperti amonia, klorin, dan natrium hipoklorit dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, dan saluran pernapasan. Pencemaran air, limbah dari sabun cuci piring, dan deterjen dapat mencemari ekosistem sungai dan mengancam organisme di dalamnya. Selain itu, juga menyebabkan eutrofikasi. Kandungan fosfat dalam limbah deterjen dapat menyebabkan eutrofikasi, yaitu pertumbuhan gulma air yang berlebihan seperti eceng gondok yang menyebabkan kurangnya kadar oksigen dalam air dan merusak ekosistem. Sehingga masyarakat perlu diberikan informasi mengenai kandungan bahan kimia dalam produk rumah tangga serta dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Kemudian, juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membuang limbah produk rumah tangga dengan benar, seperti menghindari pembuangan deterjen berlebihan ke saluran air agar tidak mencemari lingkungan. Sekian video penjelasan kimia rumah tangga pembersih pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih. Jangan lupa subscribe.